Oke, setelah proses pembukaan dan persiapan lahan selesai, maka mulailah melakukan penanaman yang diawali dengan pembibitan, kemudian dilakukan pemeliharaan terhadap pohon sawit tersebut, kemudian setelah dipelihara, kemudian panen, kemudian dibawa ke pabrik, ya, diolah dari bahan mentah menjadi barang jadi, baru kemudian dijual. Inilah siklus bisnis tanaman kelapa sawit, ya. Mulai dari studi kelayakan ini udah keluar uang, ya, artinya sudah keluar biaya. Pengadaan lahan keluar biaya, pembukaan lahan keluar biaya, pembibitan keluar biaya, semua keluar biaya. Baru setelah penjualan itu dia menerima pendapatan. Dan siklus bisnis tanaman kelapa sawit ini rentangnya mulai dari studi kelayakan sampai panen itu bisa 5 tahun. Artinya uang yang dikeluarkan di tahun 2020 ini baru akan menghasilkan di tahun 2025. Maka setiap pengeluaran kita harus ingat bagaimana kalau di akuntansi itu ada konsep matching, ya. Matching prinsip ini yang harus saudara ingat, bahwa matching prinsip itu adalah setiap pengakuan beban harus diikuti pengakuan pendapatan. Gak bisa enggak? Jadi kalau kita mengakui beban, maka harus mengakui pendapatan sebagai imbal hasil dari pengeluaran beban tersebut. Jadi kalau di tahun pertama kita misalnya mengadakan lahan, ya, mengadakan persiapan pembukaan lahan, kemudian mengadakan pembibitan, itu kan belum, ya, keluar duit saja, keluar beban saja, tidak akan keluar pendapatan. Maka biaya-biaya tersebut tidak boleh dicatat beban, ya, karena melanggar prinsip konsep matching. Tadi apa konsep matching? Setiap mencatat beban harus diikuti mencatat pendapatan. Kalau tidak bisa diikuti mencatat pendapatan, maka tidak boleh mencatat beban. Ini pengantarnya, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana mencatatnya. Ini siklus bisnis tanaman kelapa sawit, ya. Dan umur tanaman kelapa sawit ini dalam rentang 20 sampai 25 tahun, ya. Artinya kalau umur kita ini misalnya 65 tahun, ya, atau kalau kita mulai kerja 25 tahun, ya, mungkin kita hanya mulai kerja di industri kelapa sawit misalnya setelah lulus dari sarjana, maka kita hanya dapat mengikuti satu siklus, yaitu 25 tahun. Nanti umur kita udah 50 tahun. Oke, ini siklus bisnis taman kelapa sawit ini diingat-ingat, ya, mulai dari studi kelayakan, kemudian pengadaan lahan, persiapan lahan dan pembukaan, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan penjualan. Siklusnya panjang. Nah, ini produk-produk hasil kelapa sawit, ya. Jadi ada minyak goreng, ya. Minyak goreng itu dihasilkan bukan dari biji kelapa sawitnya, bukan, ya, tapi dari daging kelapa sawitnya, ya. Daging buah kelapa sawit akan menghasilkan minyak goreng. Dan bermacam-macam produk yang dihasilkan oleh kelapa sawit itu, bukan saja minyak goreng, ya,
mulai dari produk-produk kosmetik itu basisnya itu kebanyakan ya kelapa sawit ya. Bedak-bedak lah segala macam itu semua basisnya adalah produk kelapa sawit. Nanti baca sendiri atau cari sendiri. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu pengadaan lahan. Bagaimana kita mencatat pengadaan lahan. Oke, pengakuan perolehan ya. Perolehan lahan ini diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan karena berupa tanah ya. Kalau perolehannya itu tidak dari membeli tanah, tapi dari perolehan hak guna usaha, maka harga perolehan untuk pertama kalinya diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan. Lihat ISAK 25, interpretasi dari PSAK 16. Ya, ISAK, interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 25. Jadi kalau kita mendapatkan perolehan hak guna usaha dari misalnya pemerintah kabupaten, misalnya hak guna usaha selama 20 tahun sebesar 50 miliar, maka ini tidak disusutkan. Ya, kita catatnya seperti apa? Kita catatnya sebagai hak guna usaha. Hak guna usaha. Tanah hak guna usaha pada bank. Hak guna usaha nanti masuk aset tidak lancar. Grupnya adalah aset tetap. Tetapi ketika hak guna usaha ini pertama kali, maka dia tidak pernah disusutkan dan diperlakukan seperti tanah. Hak guna usaha ini kan ada batasnya ya. Kemudian untuk hak guna usaha perpanjangan, baik yang pertama, kedua, dan seterusnya, maka ini perlakuannya bukan lagi sebagai aset tetap yang tidak disusutkan atau tanah, tapi perlakuannya adalah sebagai beban yang ditangguhkan yang diamortisasi sepanjang masa manfaat. Itu biaya yang dikeluarkan untuk perpanjangan hak guna usaha. Catatnya apa? Ya, hak guna usaha perpanjangan pada bank. Nanti tiap akhir tahun dia harus disesuaikan sebagai beban ya. Beban hak guna usaha pada hak guna usaha perpanjangan. Tadi ingat bahwa pengakuan perolehan hak guna usaha yang pertama kali diperlakukan sebagai tanah. Perpanjangannya baru ditangguhkan ya. Diamortisasi sepanjang masa manfaat ya. Kalau kita mengeluarkan untuk perpanjangan hak guna usaha 10 juta, waktunya 10 tahun, maka setiap tahun harus dibuat penyesuaian sebesar 1 juta. Beban pada hak guna usaha perpanjangan.